Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, di mana suara klakson mobil dan langkah kaki orang-orang berlalu lalang menjadi latar belakang kehidupan sehari-hari, seorang sopir bernama Arif menjalani rutinitasnya. Arif adalah pria berusia 30 tahun yang sederhana, dengan penampilan yang rapi dan sikap yang sopan. Ia bekerja untuk seorang wanita muda bernama Maya, seorang pengusaha sukses yang dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Maya adalah sosok yang memikat, dengan rambut panjang yang berkilau dan mata yang cerah, selalu memancarkan aura percaya diri. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Arif menunggu di luar gedung perkantoran tempat Maya bekerja. Ia melihat para karyawan lain keluar satu persatu, tetapi hatinya berdebar-debar menunggu sosok yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Ketika pintu gedung terbuka, Maya muncul dengan gaun hitam yang anggun, menambah pesonanya. Senyumnya yang menawan membuat Arif merasa seolah dunia di sekitarnya menghilang sejenak. "Selamat sore, Arif," sapa Maya dengan suara lembutnya saat ia mendekati mobil. "Selamat sore, Bu Maya. Semoga harinya menyenangkan," jawab Arif, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Maya masuk ke dalam mobil, dan Arif segera menyalakan mesin. Dalam perjalanan pulang, mereka terjebak dalam kemacetan yang biasa terjadi di Jakarta. Suasana di dalam mobil terasa hangat, dan Arif mencuri pandang ke arah Maya yang sedang melihat keluar jendela, seolah merenungkan sesuatu. "Arif, kamu sudah lama bekerja di sini?" tanya Maya, memecah keheningan. "Sudah hampir 2 tahun, Bu. Saya sangat menikmati pekerjaan ini," jawab Arif, berusaha untuk tidak terlihat gugup. Maya menoleh dan tersenyum. "Aku senang mendengarnya. Kamu selalu bisa diandalkan. Terima kasih sudah selalu tepat waktu." Arif merasa senang mendengar pujian itu. Ia tahu bahwa Maya adalah orang yang sangat menghargai kerja keras dan dedikasi. Mereka melanjutkan percakapan ringan tentang hobi dan minat masing-masing. Arif menceritakan tentang kecintaannya pada fotografi, sementara Maya berbagi tentang perjalanan bisnisnya ke luar negeri. "Suatu saat, kamu harus menunjukkan foto-foto itu padaku," kata Maya dengan antusias. "Aku suka melihat dunia melalui lensa orang lain." Arif tersenyum, merasa bangga bisa berbagi minatnya. "Tentu, Bu. Saya akan mengirimkan beberapa foto terbaik saya." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Arif merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Maya. Ia tidak hanya melihatnya sebagai majikan, tetapi juga sebagai sosok yang menarik dan inspiratif. Maya, di sisi lain, mulai merasakan kenyamanan yang tidak biasa saat bersama Arif. Ia menghargai kejujuran dan kesederhanaan Arif, sesuatu yang jarang ia temui di dunia bisnis yang penuh dengan kepalsuan. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Maya, ia menoleh ke arah Arif sebelum keluar dari mobil. "Terima kasih, Arif. Sampai jumpa besok." "Selamat malam, Bu Maya," jawab Arif, berusaha menyimpan senyumnya agar tidak terlihat terlalu berlebihan. Setelah Maya masuk ke dalam rumah, Arif duduk sejenak di dalam mobil, merenungkan pertemuan mereka. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan sopir. Ada ketertarikan yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah koneksi yang membuatnya ingin mengenal Maya lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Arif menjemput Maya, mereka semakin akrab. Percakapan mereka menjadi lebih dalam, membahas impian dan harapan. Arif mulai menyadari bahwa ia menantikan setiap momen bersama Maya, dan Maya pun tampak menikmati kehadiran Arif. Suatu hari, saat menjemput Maya dari sebuah acara bisnis, Arif melihatnya mengenakan gaun merah yang memukau. Maya terlihat sangat anggun dan percaya diri. Ketika ia masuk ke dalam mobil, Arif tidak bisa menahan diri untuk memuji penampilannya. "Bu Maya, Anda terlihat sangat cantik malam ini," ucap Arif dengan tulus. Maya tersenyum, wajahnya sedikit memerah. "Terima kasih, Arif. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa baik." Mereka melanjutkan perjalanan, dan Arif merasakan ketegangan yang berbeda di antara mereka. Suasana di dalam mobil terasa lebih intim, dan Arif berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan perasaannya yang semakin dalam. Namun, saat mereka melewati jalan-jalan yang dipenuhi lampu kota, Maya tiba-tiba bertanya, "Arif, apa kamu pernah jatuh cinta?" Pertanyaan itu membuat Arif terkejut. Ia tidak pernah membayangkan Maya akan menanyakan hal semacam itu. "Saya belum pernah merasakannya, Bu. Mungkin karena saya terlalu fokus pada pekerjaan." Maya mengangguk, seolah merenungkan jawabannya.
Cinta itu indah, Arif. Tapi juga bisa sangat rumit. Arif merasa ada kedalaman dalam kata-kata Maya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman cinta Maya, tetapi ia juga merasa ragu untuk bertanya. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang penuh makna, masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Ketika mereka tiba di rumah Maya, ia menoleh lagi ke arah Arif. Terima kasih untuk malam ini. Aku sangat menikmati percakapan kita. Selamat malam, Bu Maya. Sampai jumpa besok, jawab Arif, berusaha menyimpan perasaannya di dalam hati. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Maya, senyumnya, dan cara mereka berbicara satu sama lain. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Ketertarikan itu semakin kuat, dan Arif tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya tanpa merusak hubungan yang telah mereka bangun. Hari-hari berikutnya, Arif berusaha untuk lebih dekat dengan Maya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang disukai Maya, seperti jenis kopi yang ia minum atau lagu-lagu yang ia dengarkan. Setiap kali mereka bersama, Arif merasa semakin terikat, dan ia bisa merasakan bahwa Maya juga merasakan hal yang sama. Suatu sore, saat menjemput Maya dari sebuah pertemuan, Arif melihatnya duduk di bangku taman dekat gedung. Ia tampak merenung, dan Arif merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia memutuskan untuk menghampirinya. Bu Maya, ada yang bisa saya bantu? Tanya Arif dengan lembut. Maya menoleh dan tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Aku hanya berpikir tentang banyak hal. Arif, kadang hidup ini terasa sangat berat. Arif duduk di sampingnya, berusaha memberikan dukungan. Jika ada yang ingin Anda bicarakan, saya di sini untuk mendengarkan. Maya menatap Arif, dan dalam sekejap, mereka berbagi momen yang penuh keintiman. Arif merasakan ketegangan di antara mereka, dan ia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam. Terima kasih, Arif. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik, kata Maya, suaranya lembut. Arif tersenyum, tetapi hatinya berdebar. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Arif dan Maya semakin mendalam. Setiap kali mereka bersama, ada kehangatan yang tak terucapkan di antara mereka. Arif merasa seolah-olah mereka telah membangun sebuah dunia kecil yang hanya mereka berdua yang mengerti. Maya, di sisi lain, mulai merasakan kenyamanan yang luar biasa saat bersama Arif. Ia menemukan bahwa Arif bukan hanya sopirnya, tetapi juga teman yang bisa diandalkan dan pendengar yang baik. Suatu malam, setelah mengantar Maya pulang dari sebuah gala bisnis yang megah, mereka terjebak dalam kemacetan yang parah. Mobil-mobil di sekitar mereka berhenti, dan suasana di dalam mobil menjadi hening. Arif menatap jalanan yang macet, sementara Maya melihat keluar jendela, tampak merenung. Dalam keheningan itu, Arif merasakan ketegangan yang berbeda. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Arif, suara Maya memecah keheningan, apa kamu pernah merasa terjebak dalam hidupmu? Arif menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. Terkadang, Bu. Hidup ini memang bisa terasa berat, terutama ketika kita merasa tidak memiliki kendali. Maya mengangguk, matanya berbinar. Aku merasa seperti itu akhir-akhir ini. Kadang aku merasa terjebak dalam rutinitas dan tuntutan pekerjaan. Arif merasakan empati yang mendalam. Saya bisa mengerti, Bu. Terkadang kita butuh waktu untuk diri sendiri, untuk merenung dan menemukan kembali apa yang sebenarnya kita inginkan. Maya menatap Arif, dan dalam sekejap, ada kedalaman dalam tatapannya. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Arif, terima kasih sudah mendengarkan. Arif merasa jantungnya berdebar. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang penuh makna, masing-masing terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Arif merasa bahwa momen ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah Maya, ia menoleh ke arah Arif sebelum keluar dari mobil. Terima kasih untuk malam ini. Aku sangat menikmati percakapan kita. Selamat malam, Bu Maya. Sampai jumpa besok, jawab Arif,
berusaha menyimpan senyumnya agar tidak terlihat terlalu berlebihan. Malam itu, Arif tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Maya, senyumnya, dan cara mereka berbicara satu sama lain. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara mereka. Ketertarikan itu semakin kuat, dan Arif tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya tanpa merusak hubungan yang telah mereka bangun. Hari-hari berikutnya, Arif berusaha untuk lebih dekat dengan Maya. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang disukai Maya, seperti jenis kopi yang ia minum atau lagu-lagu yang ia dengarkan. Setiap kali mereka bersama, Arif merasa semakin terikat, dan ia bisa merasakan bahwa Maya juga merasakan hal yang sama. Suatu sore, saat menjemput Maya dari sebuah pertemuan, Arif melihatnya duduk di bangku taman dekat gedung. Ia tampak merenung, dan Arif merasa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia memutuskan untuk menghampirinya. "Bu Maya, ada yang bisa saya bantu?" tanya Arif dengan lembut. Maya menoleh dan tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. "Aku hanya berpikir tentang banyak hal, Arif. Kadang hidup ini terasa sangat berat." Arif duduk di sampingnya, berusaha memberikan dukungan. "Jika ada yang ingin Anda bicarakan, saya di sini untuk mendengarkan." Maya menatap Arif, dan dalam sekejap, mereka berbagi momen yang penuh keintiman. Arif merasakan ketegangan di antara mereka, dan ia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam. "Terima kasih, Arif. Kamu selalu tahu bagaimana membuatku merasa lebih baik," kata Maya, suaranya lembut. Arif tersenyum, tetapi hatinya berdebar. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan ia tidak sabar untuk melihat kemana hubungan ini akan membawa mereka. Beberapa hari kemudian, Maya mengundang Arif untuk minum kopi di teras rumahnya. Arif merasa terkejut dan senang sekaligus. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika ia tiba, Maya sudah menunggu dengan secangkir kopi di tangannya. "Selamat datang, Arif. Aku senang kamu bisa datang," sapa Maya dengan senyum hangat. "Terima kasih, Bu Maya. Ini adalah kehormatan bagi saya," jawab Arif, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Mereka duduk di teras yang dikelilingi tanaman hijau, dan suasana terasa santai. Maya mulai bercerita tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia memulai bisnisnya dari nol, dan tantangan yang ia hadapi. Arif mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh semangat dan dedikasi Maya. "Aku selalu percaya bahwa kita harus berjuang untuk apa yang kita inginkan," kata Maya, matanya berbinar. "Tapi kadang aku merasa kesepian dalam perjalanan ini." Arif merasakan empati yang mendalam. "Saya bisa mengerti, Bu. Terkadang, kita butuh seseorang untuk berbagi beban dan kebahagiaan." Maya menatap Arif, dan dalam sekejap, ada kedalaman dalam tatapannya. "Kamu tahu, Arif, aku merasa nyaman berbicara denganmu. Seperti ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan." Arif merasa jantungnya berdebar. "Saya juga merasakannya, Bu. Hubungan kita lebih dari sekadar majikan dan sopir." Maya tersenyum, dan Arif merasa ada harapan dalam senyumnya. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita dan tawa, dan Arif merasa semakin dekat dengan Maya. Ia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam, dan ia ingin menjaga momen ini selamanya. Saat malam tiba, Maya mengundang Arif untuk tinggal lebih lama. "Mau nonton film bersama? Aku punya beberapa film yang bagus," tawar Maya. Arif merasa terkejut, tetapi juga senang. "Tentu, Bu. Saya akan senang sekali." Mereka memilih film dan duduk di sofa, dengan Maya di satu sisi dan Arif di sisi lainnya. Suasana di dalam ruangan terasa hangat dan intim. Arif berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan kedekatan mereka, tetapi ia bisa merasakan ketegangan yang ada di antara mereka. Selama film berlangsung, Maya sesekali menoleh ke arah Arif, dan Arif merasa jantungnya berdebar setiap kali mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka, sebuah ketertarikan yang semakin kuat. Setelah film selesai, Maya menatap Arif dengan senyum lembut. "Terima kasih sudah menemani aku malam ini. Aku sangat menikmati waktu kita bersama." "Terima kasih juga, Bu Maya. Ini adalah malam yang sangat menyenangkan," jawab Arif, berusaha menyimpan perasaannya di dalam hati. Maya kemudian berdiri dan berjalan menuju jendela, melihat keluar ke malam yang gelap. Arif mengikuti langkahnya,
dan mereka berdiri berdampingan, menikmati pemandangan kota yang berkilauan. Dalam momen itu, Arif merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan yang sedang berkembang. Arif, suara Maya memecah keheningan, apa kamu percaya pada takdir? Arif menoleh, terkejut dengan pertanyaan itu. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Mungkin kita bertemu untuk alasan tertentu. Maya menatap Arif, dan dalam sekejap, ada kedalaman dalam tatapannya. Aku merasa seperti itu. Seperti kita ditakdirkan untuk saling mengenal. Arif merasa jantungnya berdebar. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Namun, saat Maya menatapnya dengan penuh harapan, ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Bu Maya, saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Saya tidak ingin hanya menjadi sopir Anda. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, ucap Arif dengan tulus. Maya terdiam sejenak, dan Arif merasa cemas. Namun, kemudian Maya tersenyum, dan senyumnya membuat hati Arif bergetar. Aku juga merasakannya. Arif, aku ingin mengenalmu lebih baik. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Arif tahu bahwa hubungan mereka telah berubah selamanya. Ada harapan dan janji untuk menjelajahi perasaan mereka lebih dalam, tanpa perlu mengekspresikannya secara eksplisit. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih. Sebuah hubungan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, setelah percakapan yang penuh makna, Arif dan Maya merasakan kehangatan yang baru dalam hubungan mereka. Mereka berdua tahu bahwa perasaan yang tumbuh di antara mereka bukanlah sekadar ketertarikan biasa, tetapi sebuah ikatan yang lebih dalam. Arif pulang dengan perasaan campur aduk, bahagia, tetapi juga cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak biasa, dan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Hari-hari berikutnya, Arif dan Maya semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat mereka merasa lebih dekat. Setiap kali Arif menjemput Maya, ada senyum yang lebih cerah di wajahnya, dan setiap kali mereka berbicara, ada kehangatan yang tak terucapkan di antara mereka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Arif merasa ada ketegangan yang terus menggelayuti pikirannya. Ia tahu bahwa mereka harus membicarakan perasaan mereka secara terbuka. Suatu sore, setelah mengantar Maya dari sebuah pertemuan bisnis, Arif memutuskan untuk mengajak Maya berbicara. Mereka duduk di taman dekat rumah Maya, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suara burung yang berkicau. Suasana terasa tenang, tetapi Arif merasakan jantungnya berdebar. Bu Maya, Arif memulai, suaranya sedikit bergetar. Saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Maya menatap Arif dengan serius. Dan Arif bisa melihat bahwa ia juga merasakan ketegangan yang sama. Aku juga ingin membicarakannya. Arif, sepertinya kita sudah melewati batasan yang biasa. Arif mengangguk, merasa lega bahwa Maya juga ingin membahas hal ini. Saya tidak ingin hanya menjadi sopir Anda. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, dan saya merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita. Maya tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Aku juga merasakannya. Arif, tapi kita harus berhati-hati. Hubungan kita berbeda, dan ada banyak orang yang mungkin tidak akan mengerti. Arif mengerti kekhawatiran Maya. Saya tahu, Bu. Tapi saya percaya bahwa perasaan kita adalah sesuatu yang berharga. Kita tidak bisa mengabaikannya hanya karena apa yang orang lain pikirkan. Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Arif. Kamu benar. Kita tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Tapi kita juga harus siap menghadapi konsekuensinya. Arif merasakan harapan dalam kata-kata Maya. Saya siap, Bu. Saya ingin berjuang untuk kita. Maya menatap Arif, dan dalam tatapannya, Arif bisa melihat ketulusan. Baiklah, Arif. Mari kita coba. Kita akan menghadapi ini bersama. Mereka saling tersenyum, dan dalam momen itu, Arif merasa seolah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sejak saat itu, Arif dan Maya mulai menjalin hubungan yang lebih dalam. Mereka menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berbagi pengalaman yang membuat mereka semakin dekat. Arif merasa beruntung bisa mengenal Maya lebih dalam,
Dan Maya pun tampak bahagia dengan kehadiran Arif dalam hidupnya. Suatu akhir pekan, Maya mengundang Arif untuk menghadiri sebuah acara keluarga. Arif merasa cemas, tetapi juga bersemangat. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Maya bahwa ia serius tentang hubungan mereka. Ketika mereka tiba di rumah Maya, Arif disambut oleh keluarga Maya yang hangat. Mereka berbicara dan tertawa, dan Arif merasa diterima. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Arif merasakan tatapan curiga dari beberapa anggota keluarga Maya. Ia tahu bahwa mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami hubungan mereka. Setelah acara selesai, Maya dan Arif berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. "Bagaimana menurutmu?" tanya Maya, melihat ke arah Arif dengan cemas. "Saya merasa senang bisa bertemu dengan keluargamu, Bu. Tapi saya juga merasakan ketegangan di antara kita," jawab Arif jujur. Maya mengangguk. "Aku tahu. Mereka mungkin tidak sepenuhnya mengerti hubungan kita. Tapi aku percaya bahwa seiring waktu, mereka akan melihat betapa seriusnya kita." Arif merasa lega mendengar kata-kata Maya. "Saya berharap begitu. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa saya mencintaimu dan ingin berjuang untuk kita." Maya tersenyum, dan Arif merasa hatinya bergetar. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi harapan dan impian untuk masa depan. Arif merasa semakin yakin bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang berharga, dan ia tidak ingin kehilangan Maya. Beberapa minggu kemudian, Arif dan Maya menghadapi tantangan baru. Salah satu rekan bisnis Maya mulai memperhatikan kedekatan mereka dan mulai menyebarkan gosip. Arif mendengar desas-desus itu dari beberapa teman, dan ia merasa cemas. Ia tidak ingin hubungan mereka menjadi bahan pembicaraan. Suatu malam, setelah mengantar Maya pulang, Arif memutuskan untuk membicarakan masalah ini. "Bu Maya, saya mendengar beberapa gosip tentang kita. Saya khawatir ini akan mempengaruhi reputasi Anda." Maya menatap Arif dengan serius. "Aku tahu, Arif. Tapi kita tidak bisa membiarkan orang lain menentukan hubungan kita. Kita harus tetap kuat dan saling mendukung." Arif mengangguk, merasa terinspirasi oleh keteguhan Maya. "Saya setuju. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak peduli dengan apa yang mereka katakan." Maya tersenyum, dan Arif merasa ada kekuatan dalam senyumnya. "Kita akan menghadapi ini bersama, Arif. Aku percaya pada kita." Mereka saling berpegangan tangan, dan dalam momen itu, Arif merasa bahwa mereka bisa mengatasi segala rintangan yang menghadang. Mereka berdua tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga, dan mereka tidak akan membiarkan apapun menghalangi kebahagiaan mereka. Seiring waktu, hubungan mereka semakin kuat. Arif dan Maya belajar untuk saling mendukung dan memahami satu sama lain. Mereka menghadapi tantangan bersama, dan setiap kali ada rintangan, mereka selalu menemukan cara untuk mengatasinya. Arif merasa beruntung bisa memiliki Maya di sisinya, dan Maya pun merasa bahagia dengan kehadiran Arif dalam hidupnya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Maya, Arif memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya. "Bu Maya, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting." Maya menatap Arif dengan penuh perhatian. "Apa itu, Arif?" "Saya mencintaimu, Bu. Saya ingin menghabiskan sisa hidup saya bersamamu," ucap Arif dengan tulus. Maya terdiam sejenak, dan Arif merasa cemas. Namun, kemudian Maya tersenyum, dan matanya berbinar. "Aku juga mencintaimu, Arif. Kamu adalah orang yang membuatku merasa hidup." Mereka saling berpelukan, dan dalam momen itu, Arif merasa bahwa semua perjuangan dan tantangan yang mereka hadapi adalah sepadan. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga, dan mereka akan terus berjuang untuk menjaga hubungan ini. Akhirnya, Arif dan Maya memutuskan untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam hubungan mereka. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang impian dan harapan yang ingin mereka capai bersama. Arif merasa bersemangat, dan Maya pun tampak bahagia dengan rencana mereka. Dengan tekad dan cinta yang kuat, Arif dan Maya siap menghadapi dunia bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi mereka percaya bahwa selama mereka saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Cinta mereka adalah kekuatan yang akan membawa mereka melewati segala rintangan, dan mereka siap untuk menjelajahi masa depan yang cerah bersama.